kepemimpinan Musa, Yosua, Daud, Salomo, Yusuf, bahkan juga pola-pola kepemimpinan dari murid-murid Yesus, termasuk Yesus sendiri. Kita perlu juga membaca sumber-sumber buku-buku kepemimpinan yang seperti itu. Di samping membaca Alkitab. Karena kenapa? Sebab itu memberikan kita gambaran. Bagaimana memahami, mempraktekkan tentang konsep teori kepemimpinan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. STT kita, saya kasih nama. Sekolah Tinggi Teologi Profesional, Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Ada kata pemimpinnya di sana. Banyak orang bertanya ke saya, Pak Tony apa sih latar belakangnya sehingga Pak Tony pakai nama STT-nya itu Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Apa latar belakangnya? Apa visi misinya Pak Tony di balik itu semua? Saya bilang, saya rindu lewat STT ini dapat mempersiapkan atau mencetak, bahkan mengkader. Setiap orang yang kami ajak harus menjadi pemimpin. Rohani, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan juga dalam pelayanan. Harus jadi leader. Pemahaman itu, visi itu saya dapatkan dari mana, saudara? Dari seringnya saya membaca Alkitab sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Sumbernya dari Alkitab. Dan juga dari buku-buku kepemimpinan yang sudah banyak saya baca. Maka itu juga lah yang saya coba sampaikan kepada saudara di dalam mata kuliah kita hari ini. Maka saya katakan tadi, saya tidak hanya berteori tentang kepemimpinan, tapi saya mau mengajarkan, tapi juga menjelaskan kepada saudara bagaimana juga saya mempraktekkan tentang teori-teori kepemimpinan yang saya baca, baik dari Alkitab, bahkan juga dari buku-buku yang lain. 2 Timotius 3:16-17. Saya kira kita hafal ayat ini. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, mengevaluasi, memperbaharui totalitas hidup kita supaya yang bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun semakin lebih baik. Minggu lalu saya singgung kepada saudara tentang kepemimpinan Yesus, yaitu kepemimpinan yang melayani. Hari-hari ini, bukan hanya para rohaniawan, para hamba Tuhan, atau para teolog yang banyak mempelajari tentang kepemimpinan Yesus. Tapi banyak para profesional, para pengusaha yang juga banyak belajar mendalami tentang kepemimpinan Yesus. Mengapa? Para profesional, para pengusaha banyak mempelajari tentang kepemimpinan Yesus. Padahal kan mereka orientasinya kan bisnis, uang kan gitu ya. Karena mereka melihat dampak kepemimpinan Yesus itu masih relevan mereka manfaatkan di dalam dunia usaha dan bisnis mereka. Dan sudah barang tentu, pasti mereka akan bersinggungan dengan Alkitab kan saudara. Maka saya lihat ada satu kesadaran di dalam diri para pengusaha, para profesional hari-hari ini. Untuk juga apa? Mendalami Alkitab. Membaca Alkitab. Merenungkan bahkan mempraktekkan Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu sendiri, mereka banyak menemukan tentang model-model kepemimpinan yang sudah teruji dan terbukti oleh zaman. Jangan sampai kita orang Kristen ketinggalan. Karena seringkali kita ini lebih jauh tertinggal dibanding saudara kita yang bergerak di dunia bisnis dan sekuler. Contohnya, 2 minggu lalu saya singgung Bapak Ibu. Strategi pelayanan Tuhan Yesus sudah jelas dari dulu. Apa? Multiplikasi rohani. Yaitu apa? Pemuritan, komsel atau mentoring. Tapi strategi yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu banyak ditinggalkan oleh gereja-gereja hari-hari ini.
banyak tidak dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Hanya Pak kita tertinggal dibanding dengan dunia usaha dan bisnis. Karena mereka lebih banyak mengadopsi strategi yang dipakai oleh Tuhan Yesus tadi dengan istilah apa? Multi level marketing. Kalau secara rohaninya kan multiplikasi rohani. Kalau secara sekulernya mereka ubah menjadi multi level marketing. Esensinya apa? Pemuridan. Atau secara sekuler sama dengan artinya apa? Mentoring. Itu banyak pakai di dalam dunia usaha dan bisnis. Maka kalau saudara pelajari, dunia usaha dan bisnis yang mengambil strategi bisnisnya, bisnis pemasarannya itu multi level marketing, pasti maju, pasti sukses. Kalau mereka pakai sistem multi level marketing. Karena dalam prinsip multi level marketing itu sama dengan prinsip pemberitaan. Dari satu orang dipengaruhi dua tiga orang. Dari dua tiga orang itu dipengaruhi lagi orang-orang di bawahnya. Akhirnya apa? Tidak putus-putusnya informasi itu, pengetahuan itu. Sehingga apa? Produk mereka terus dikenang, dirasakan oleh banyak orang. Nah, saya katakan tadi, contoh-contoh yang seperti ini kan sudah banyak dikasih tahu di dalam Alkitab. Tapi ini kita tinggalkan, kita abaikan, dan bahkan kita tidak tertarik melakukan. Maka saya mau mengajak kita, saudara. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang berpengalaman, jangan tinggalkan Alkitab. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Karena kenapa? Di sana banyak sumber yang bisa kita pelajari, dan bahkan bukan hanya bisa kita pelajari. Sumber-sumber yang ada dalam Alkitab itu adalah sudah teruji dan terbukti, dilakukan, dipraktekkan oleh para nabi, para rasul, dan juga Yesus, dan juga ada hasilnya. Maka kita harus memelihara komitmen konsistensi kita untuk membaca. Yang keempat, berlatih. Emang apa gunanya latihan? Latihan itu, saudara, sangat berperan, sangat berdampak untuk mencetak kita, mempersiapkan kita, mengkader kita menjadi pemimpin. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu mahasiswa S1, saudara, saya sudah banyak mengikuti latihan demi pelatihan. Minimal selama saya kuliah di S1, 4 kali saya ikut pelatihan. Minimal tuh. Ada latihan penginjilannya, ada latihan pemuridan, ada latihan kepemimpinan. Saya ikuti semua. Kegunaan lain daripada latihan itu apa? Menolong kita mempraktekkan teori, konsep, pemahaman, pengetahuan secara praktis. Itu gunanya latihan. Bagaimana menghilangkan rasa grogi, saya singgung tadi kepada saudara. Menjadi MC pertama kali di hadapan banyak orang. Ya saya ikut latihan. Bagaimana menjadi MC yang dinamis dan kreatif. Bagaimana caranya berkhotbah yang dinamis dan kreatif. Ya saya ikut latihan, saudara. Latihan berkhotbah. Dan saya dengarkan berkali-kali kepada Bapak Ibu. Itu saya dapatkan semuanya bukan ke waktu saya masuk sekolah teologi. Bukan. Terus saya kuliah di perguruan tinggi umum kok, sekuler. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Jauh-jauh hari, Tuhan sudah perlengkapi saya dengan berbagai banyak latihan itu. Jadi latihan dasar melayani Bapak Ibu, itu saya sudah dapatkan sebelum menjadi hamba Tuhan. Sudah saya dapat. Waktu saya kuliah di sekuler. Konsep dasar tentang melayani saya sudah dapat waktu saya di S1. Sebelum saya masuk sekolah teologi. Saya rasakan dampaknya, manfaatnya. Lewat latihan kepemimpinan rohani yang saya dapatkan waktu saya kuliah tadi Bapak Ibu. Saya punya keberanian bagaimana memimpin orang. Saya mengarahkan, bagaimana cara mengarahkan orang. Bagaimana cara menyuruh orang tanpa terpaksa. Bagaimana cara mendorong orang.
pelatihan. Itulah alasannya kenapa sebenarnya saya banyak mendorong saudara ya mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kemarin anak saya Yoel wisuda di TB, tapi saya banyak belajar ya dari profesor-profesor dia, dosen-dosennya dia di ITB itu. Termasuk juga dari mereka-mereka, dari teman-teman, anak-anak saya dan juga dari anak saya. Mereka kan curhat ya, lalu dibacakan oleh rektornya gitu, di hadapan para ribuan orang tua wisudawan. Mereka mengatakan begini, tujuan akhir kami bukan untuk jadi sarjana, bukan juga wisuda hari ini, tapi ini baru gerbang awal untuk mengabdi kepada Tuhan, juga kepada bangsa dan negara. Saya senang betul dengan kata-kata itu. Sebuah kampus sekuler memiliki visi dan misi supaya alumninya mengabdi untuk Tuhan. Lalu yang kedua, baru bangsa, negara, dan keluarga. Tuhan dulu. Apa yang saya katakan kepada saudara lewat hal itu? Ijazah yang akan saudara dapatkan nanti, bukan tujuan. Gelar yang akan saudara dapatkan nanti, bukan tujuan. Akhir, bukan. Baru gerbang awal. Baru pintu awal loh itu. Bagaimana kita mulai efektif melayani Tuhan? Bagaimana kita mulai mempraktekkan teori konsep yang sudah begitu banyak selama kita belajar di kampus ini. Maka harus senang untuk berlatih. Saya kalau masih ada undangan pelatihan-pelatihan, saudara, kalau saya masih bisa atur waktunya, saya pasti bisa ikut. Saya pasti tidak datang. Karena bagi saya itu tetap pasti ada tambahan pemahaman dan pengetahuan keterampilan. Tambahan pengalaman juga buat saya. Maka seperti saya singgung kepada saudara tadi, banyak latihan yang sudah saya pernah ikuti waktu saya di S1. Karena saya rasakan dampak manfaatnya. Ya, maka konsep ini juga yang terus saya ajarkan kepada saudara dan saya dorong saudara untuk apa? Ayo latih orang dong. Latihlah jemaat itu supaya pelayanan itu tidak hanya bertumpu ke kita. Supaya pelayanan itu tidak hanya maju dan berkembang di era kita. Latih orang. Yang kelima, menjadi mentor dan pembimbing bagi orang lain. Menjadi pemimpin komsel.